Memahami dalil umum dan khusus serta signifikansi dalalah terhadap hukum. Assalamualaikum, halo semuanya, saya Ahmad Fadil Saputra, biasa dipanggil Kaji Reza. Yuk, kita belajar bersama. Hai teman-teman, saya Isna Nulaili, semoga kita bisa belajar bersama dengan penuh semangat dan ilmu. Dan saya Siti Dewi Fatimah, senang bisa belajar bersama kalian. Dalam kehidupan umat Islam, perbedaan pendapat sering terjadi. Akhir-akhir ini, aku sering mendengar perdebatan tentang bid'ah. Katanya, semua amalan yang baru itu sesat. Aisyah, perdebatan ini memang sering terjadi. Tapi sebenarnya, para ulama sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku bingung, Ahmad. Bahkan amalan rutin seperti wiridan setelah sholat pun ada yang bilang bid'ah. Dalam Islam, bid'ah adalah sesuatu yang tidak memiliki landasan dalil sama sekali, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa maksud hadis setiap bid'ah itu sesat adalah sesuatu yang tidak punya dalil, baik dalil khusus maupun dalil umum. Nah, apa maksudnya dalil khusus dan dalil umum itu, Ahmad? Dalil khusus adalah dalil yang Rasulullah SAW tentukan waktunya, seperti doa yang dibaca setelah sholat. Contohnya, zikir yang dibaca 100 kali sehari, jumlahnya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ada juga dalil khusus yang ditentukan tempatnya, seperti doa masuk dan keluar masjid. Dalil umum adalah dalil yang tidak dibatasi waktu, tempat, dan jumlah, seperti perintah berzikir kepada Allah. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak." Jadi, kenapa ada yang menganggap ibadah rutin itu bid'ah? Yang dilarang itu bukan rutinitasnya, tapi keyakinan bahwa ibadah itu hanya sah di waktu atau tempat tertentu saja. Mencari ilmu setiap hari di jam tertentu bukan bid'ah, selama kita tidak meyakini hanya jam itu saja yang sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri rutin mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Bilal bin Robah juga rutin sholat 2 rakaat setiap selesai wudhu. Para ulama menyimpulkan bahwa mengkhususkan waktu untuk amal solih itu boleh. Ahmad, ada juga yang bilang sholawat rutin itu bid'ah karena Nabi tidak menentukan waktunya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Oh iya. Dalam ayat ini, Allah tidak menentukan waktu, tempat, atau jumlah sholawat. Maka kita membaca sholawat rutin setelah subuh, tidak masalah, Aisyah Ajuna. Ya. Tetapi, Sebagian kelompok menganggap ini taksis ibadah yang terlarang. Padahal, taksis yang dilarang itu bukan rutinitasnya. Yang dilarang adalah keyakinan bahwa ibadah itu hanya sah pada waktu tertentu. Seperti mencari ilmu di jam tertentu, itu bukan bid'ah, selama tidak diyakini sebagai syariat baru, itu diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak tahlil." Tidak ada penentuan waktu, tempat, dan jumlah tahlil dalam hadis ini. Maka membaca tahlil rutin adalah bentuk pengamalan dalil umum. Berarti yang salah bukan amalannya, tapi cara memahaminya. Rasulullah SAW melarang menghususkan puasa hanya hari Jumat, itu karena diyakini sebagai ibadah khusus tanpa dalil. Para ulama menjelaskan perbedaan ini dengan sangat jelas, aswaja menempatkan ibadah pada dalil dan niat yang benar. Sekarang aku paham kenapa amalan rutin tidak otomatis bid'ah. Ahmad, setelah memahami dalil umum dan khusus, bagaimana sebenarnya cara dalil itu menunjukkan hukum? Dalam ushul fikih, pembahasan itu disebut dengan dalalah.
Dalalah secara umum berarti memahami sesuatu melalui sesuatu yang lain. Dalam hukum Islam, yang ditunjuk disebut madlul dan yang menunjukkan disebut dalil. Seperti asap yang menunjukkan adanya api. Api itu madlul, asap itu dalil. Dalam hukum syariat, dalalah membantu ulama memahami hukum dari nash. Dengan dalalah, para fuqaha menetapkan hukum seperti wajib, sunnah, atau haram. Dalalah juga menunjukkan tingkatan kekuatan hukum saat dalil tampak bertentangan. Memahami dalalah mencegah penafsiran keliru dan sembarangan terhadap nash. Jadi dalalah membuat hukum Islam tetap konsisten tapi juga fleksibel. Benar, sesuai zaman tanpa meninggalkan prinsip yang pasti. Kesimpulannya, dalam Islam, dalil merupakan dasar utama dalam menetapkan hukum syariat. Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama dalam pengambilan hukum Islam. Dari cara penunjukannya, dalil terbagi menjadi dalil umum dan dalil khusus. Dalil khusus adalah dalil yang membatasi ibadah pada waktu tertentu. Selain waktu, dalil khusus juga membatasi tempat dan bilangan ibadah. Pembatasan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Berbeda dengan itu, dalil umum tidak memberikan batasan khusus. Dalil umum dapat diamalkan kapan saja dan di mana saja. Allah memerintahkan zikir tanpa menentukan waktu dan jumlah tertentu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam dalil umum. Rutinitas ibadah dari dalil umum tidak otomatis termasuk bid'ah. Bid'ah terjadi jika ibadah diyakini sebagai syariat baru, atau diyakini hanya sah pada waktu dan cara tertentu saja. Penghususan karena kebiasaan dan kemudahan diperbolehkan. Rasulullah rutin mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Rutinitas ini tidak dianggap bid'ah oleh para ulama. Sahabat melakukan rutinitas ibadah tanpa mengklaim syariat baru. Dalalah adalah cara dalil menunjukkan makna dan hukum. Dengan dalalah, hukum dapat dipahami secara tepat. Para ulama menggunakan dalalah untuk menggali hukum syariat. Dalalah mencegah kesalahan dalam memahami dalil. Hukum Islam bertujuan menghadirkan kemaslahatan umat. Islam memiliki prinsip yang kokoh dan penerapan yang fleksibel. Pemahaman dalil menjaga umat dari sikap berlebihan. Syariat Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalil dan dalalah harus dipahami secara seimbang. Pemahaman yang benar melahirkan sikap beragama yang bijaksana. Ilmu menjaga kita dari kesalahan dalam beribadah. Memahami dalil umum, dalil khusus, dan dalalah adalah kunci beragama secara benar. Memahami dalil, dalalah, dan niat dalam ibadah bukan untuk saling menyalahkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Bye-bye.